Ada kembali Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menuding gedung tinggi DKI Jakarta berpengaruh pada polusi udara. Gedung-gedung tinggi di ibu kota itu disebut memperlambat sirkulasi udara sehingga udara kotor atau polusi udara hanya mengendap di langit Jakarta. Jakarta itu kan bentuknya begini ya, agak nyempit, ke bawahnya lebar ke laut ya. Secara geomorfologi itu namanya kipas aluvial. Di pinggir-pinggirnya, kan dia nyempit begini kan bentuknya begini nih ya, kayak kipas. Pinggir-pinggirnya itu perbukitan bergelombang, ada yang tajam. Nah, daerah-daerah seperti ini secara teori itu ketika ada polusi dari bawah datang ke atas itu bergeraknya tidak mudah. Karena dia kehambat oleh tekanan angin-angin dan lain-lain yang dari perbukitannya. Nah, kadang-kadang karena hambatan itu hujannya nggak nyampe jatuh di Jakartanya, jatuhnya udah keburu jatuh di laut, begitu. Ya itu secara teori, sehingga kota-kota seperti ini itu menjadi tidak mudah. Apalagi di Jakarta banyak gedung tingginya. Di daerah yang gedung tinggi kan ada yang tinggi, ada yang rendah, jadi sirkulasi udaranya itu terganggu. Namanya street canyon ya. Nah, di situ juga berarti udaranya susah untuk dibersihkan atau untuk bergerak rapi. Oleh karena itu terhadap situasi seperti ini itu kita lakukan hujan buatan di lokal sehingga dia udaranya jadi dibersihkan. Nah, ini menarik sekali. Ibu Siti Nurbaya tadi sempat mengatakan bahwa geografis Jakarta ini berpengaruh. Tapi sebelum Piot menjawab itu, kita akan menuju ke Dokter Yahya terlebih dahulu. Dokter, tadi sebelum jeda, ini kami sudah bertanya mengenai eskalasi orang atau masyarakat yang terkena penyakit ISPA atau penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. Ini eskalasinya betul meningkat? Ya, betul persis, Mbak. Jadi mulai keluhan mata berair, mata perih, nyeri telan, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sampai dengan kunjungan IGD, kemudian kunjungan poli rawat jalan, kemudian kunjungan juga di samping itu juga terjadi peningkatan pemakaian obat-obatan asma maupun BPOK, penyakit paru obstruksi kronis, yang dimana dua-duanya sangat dipengaruhi oleh kualitas udara. Oke, kalau dalam persentase seberapa besar peningkatannya, dokter? Nah, kalau data yang dirilis oleh PDPI itu terjadi peningkatan sampai 100%. 100% ini banyak sekali ya, Dok. Baik, kita kembali ke Piot ya. Piot, ini tadi kalau disampaikan oleh Menteri LHK mengatakan bahwa gedung-gedung tinggi di Jakarta ini juga sempat menghambat sirkulasi udara. Apakah memang berpengaruh? Iya, pengaruh. Okay. Jadi seperti disebut sebelumnya, atmosfer, meteorologi, sama geografi itu pengaruh kepada gimana udara bersirkulasi di dalam sesuatu tempat. Aku kasih satu contoh yang beda ya. Bandung itu kayak cekungan. Jadi kalau polusi udaranya masuk, kadang-kadang susah keluar lagi. Jadi dari sisi geografinya itu benar banget berpengaruh. Artinya geografis ini berpengaruh. Tapi ini Piot menarik sekali. Pegang benda apa nih? Iya, ini adalah sensor kualitas udara dalam ruangan. Yang sekarang kualitas udara di dalam sini itu di PM 2.5-nya 47. Artinya apa? Ini sebenarnya tidak sehat untuk kelompok sensitif. Tidak sehat untuk kelompok sensitif. Iya. Jadi yang menarik dan yang kita lihat dari datanya Nafas, itu kadang-kadang kualitas udara di dalam ruangan sama di luar ruangan itu benar-benar sama. Tidak ada bedanya, itu kenapa? Karena bocor, pintunya buka kan, di sini di studionya besar, banyak udara dari luar masuk ke dalam. Jadi apa yang terjadi di luar itu terjadi di dalam juga. Jadi dengan adanya alat seperti ini, kita bisa mengukur udaranya seperti apa. Oke. Artinya harus ada sirkulasi udara yang baik juga ya di dalam ruangan untuk menghindari hal seperti ini. Betul. Jadi hal yang paling penting untuk bisa melindungi diri sendiri itu mengurangi paparan kepada polusi udara ini. Nah, ada beberapa cara untuk bisa mengurangi paparannya. Yang pertama itu sebelum beraktivitas di luar, kalau ada rencana aktivitas di luar, cek aplikasi dulu. Kita lihat,
udaranya sekarang kondisinya seperti apa. Karena bisa gonta-ganti. Tanggal 17 pagi hari luarnya 80, jam 2, jam 3 luarnya 20-30. Jadi itu bisa secepat itu pengaruhnya. Jadi kita cek udara. Yang kedua kalau bisa pakai masker yang N95 itu masker polusi. Tadi sudah disebut N95 ya? N95 iya Oke. betul. Dan yang ketiga ya kalau benar-benar harus di luar kalau bisa mengurangi waktu yang ada di luar ya. Ini untuk anak kecil. Tapi begini deh, menarik. Masyarakat, khususnya masyarakat kita nih yang sudah sadar kesehatan ingin sehat. Tentunya tidak hanya berdiri di dalam saja begitu, ingin juga berolahraga di luar. Tapi ketika udara di luarnya tidak sehat, seperti apa nih? Itu ada beberapa penelitian. Aku kasih satu contoh dari Seoul National University, ada yang namanya longitudinal study 10 tahun, dan mereka mengukur apa dampaknya polusi udara kepada kesehatan kardiovaskular waktu itu. Nah, dalam kelompok orang yang berolahraga paling banyak, kalau olahraganya di polusi udara di atas 26, ternyata risiko masalah kardiovaskularnya lebih tinggi daripada orang yang tidak olahraga sebanyak itu. Kenapa? Karena kalau kita berolahraga, kita menghirup lebih banyak udara. Kita lari, kita naik sepeda, lebih banyak udaranya dihirup. Kalau lebih banyak udaranya dihirup, artinya lebih banyak polusinya masuk kepada paru-paru. Jadi itu adalah contoh kenapa lebih baik untuk cek aplikasi sebelum berolahraga. Dan ya kalau polusinya terlalu tinggi, ya mungkin kita harus cari alternatif yang lain. Oke, menyambung pernyataan yang disampaikan oleh Piot, Dr. Yahya, mungkin apa yang harus dilakukan oleh masyarakat DKI Jakarta khususnya untuk menghadapi kondisi polusi udara, kualitas udara yang buruk di Jakarta, apa dok? Ya, sering-seringlah melihat indeks standar pengukuran udara yang sudah disampaikan Mas Piot tadi ya. Jadi kalau standar kuning jernih, ya nggak ada masalah, silakan. Tapi kalau sudah kuning tua dan merah, sebaiknya mengurangi aktivitas keluar rumah. Outdoor itu kurangi. Yang kedua, pemakaian masker N95. N95 lagi ya dok. Itu yang standar ya. Kemudian yang ketiga ya olahraganya nggak usah outdoor, indoor aja. Olahraga Ini indoor. sama ya. Yang- Tapi dok, kalau misalnya sudah terpapar begitu ya, yang paling pertama harus dilakukan Ya. apa nih? Ketika batuk-batuk atau flu, pilek, radang tenggorokan, Ya, kalau apa sudah nih? terpapar, yang paling pertama dilakukan segera kunjungi dokter. Terutama orang-orang sekarang saya yakin sudah menyadari dirinya punya potensi apa. Jadi misalkan kalau turunan asma, turunan BPOK, segera ke konsultasi ke dokter paru di mana saja berada. Kemudian kita ketahui nanti dari sana kita cek, kalau perlu cek spirometri, jadi mengukur kekuatan nafas kita. Dari sana bisa ketahuan orang ini ada kecenderungan asma atau kecenderungan BPOK begitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Yahya. Mungkin warga Jakarta ini harus mengurangi aktivitas di luar ya. Harus sering beraktivitas di dalam Intinya ruangan. harus cek tadi seperti kata Piot dan juga kata dokter, Cek ini kualitas aplikasi udaranya seperti indeks apa. kualitas Berarti udara. pilih yang terbaik gitu ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Dokter Yahya. Terima kasih juga untuk Piot atas waktunya sudah memberikan gambaran lah kepada kita bagaimana kondisi kualitas udara di Jakarta. Semoga segera membaik, begitupun juga dengan kondisi warga Jakarta. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Ya, dan usai jeda tentunya kami masih akan menghadirkan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.